Terkait maraknya dakwah di media sosial, bolehkah seseorang mengikuti akun medsos dakwah yang belum diketahui latar belakang siapa pembina pengelola akun tersebut? Terlebih akun tersebut sering posting nasihat tanpa referensi, bukan mengutip nasihat dari para ulama. Bila tidak boleh, adakah saran untuk orang awam atau pegiat medsos yang ingin ikut berperan untuk menyebarkan dakwah di medsos? Dia bertanya, sudah tahu jawabannya. Dia bertanya dengan menyebutkan permasalahan-permasalahan ilmu. Seperti contohnya, dakwah dari akun medsos yang mana pembina pengelola akunnya tidak diketahui. Itu sudah jelas. Bagaimana kita akan ngambil ilmu dari orang yang nggak jelas? Itulah kenapa ada akun medsos yang dia berbicara dengan atas nama misalkan. Nah, atas nama akun itu harus diketahui siapa pengelolanya, siapa penanggung jawabnya. Contohnya kalau berbicara tentang fatwa TV misalkan, siapa pengelolanya, siapa rijal fatwanya, muftinya siapa saja, itu harus diketahui. Atau memang personal yang memang namanya sudah diketahui, seperti akunnya Ustaz Syafiq, atau akunnya Ustaz Khalid, atau akunnya Ustaz Ayat, itu jelas. Ustaz Firanda diketahui latar belakangnya. Nah, kalau ada muncul akun antah berantah isinya potongan-potongan dai asatidzah, kalau saran pribadi tidak perlu. Kenapa demikian? Karena bahkan ketika dia memotong video tadi, memotong potongannya tadi, dia butuh ilmu. Yang disampaikan juga potongannya Ustaz Firanda kok. Kan Ustaz Firanda diakui. Bukan tentang itunya, tapi pemotongan video, timingnya, dalilnya, apalagi kadang-kadang ini dipotong, ditempel dengan yang lain, itu membutuhkan keilmuan dan itu adalah keilmuan si pembuat konten. Dan itu berbahaya. Bisa akan jadi bumerang. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, jadi jawaban Ana mending hindari ya. Bila tidak boleh, adakah saran untuk orang awam atau pegiat medsos yang ingin ikut berperan untuk menyebarkan dakwah di medsos? Sampaikan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh si dai. Jadi kalau memang si dai dia menyampaikan suatu materi, kemudian ingin dipotong, maka konfirmasi kepada si dai apakah maksudnya sudah seperti ini. Kalau dia mengatakan, oh enggak, insya Allah maksudnya seperti ini kok, sesuai dengan pemahaman yang pegiat medsosnya, maka itu sudah bukan menjadi tanggung jawab si dai, tapi sudah menjadi penanggung jawab si pemilik medsos. Dia harus bertanggung jawab dengan ucapan yang dia potong-potong tadi. Nah, tapi ketika itu adalah potongan yang sudah diridhoi oleh si dai yang pemilik penyampaian kata tadi, harus diketahui. Kedua, harus disebutkan tempatnya di mana, namanya siapa, apa latar belakangnya, itu harus disebutkan. Dan yang menyampaikan, yang punya medsos ini tidak boleh di balik layar. Oh, saya ingin dakwahnya agar ikhlas. Ini bukan tentang ikhlas dan tidak ikhlasnya, tapi tentang amanah ilmiah. Kalau seandainya menyembunyikan identitas untuk tanggung jawab ilmiah itu dibilang riya, berarti semua para ulama yang menulis namanya di kitab-kitab mereka riya. Kitab Syekh Shalih Fauzan misalkan bukunya semuanya ditulis, semua karya tulisnya Syekh Shalih Fauzan ditulis namanya Shalih Fauzan. Apakah Syekh Shalih Fauzan riya? Tidak. Ini demi amanah ilmiah. Semua yang ada di buku ini adalah tanggung jawab Syekh Shalih Fauzan. Ketika ada kesalahan, koreksinya ke Syekh Shalih Fauzan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menulis kitab, maka semuanya tanggung jawab kembali kepada beliau. Ini tentang amanah ilmiah. Jadi nggak ada orang menulis kitab kemudian bagian namanya ditulis Al-Faqir ilallah, kemudian hamba Allah. Ini bukan sedekah. Ini tentang amanah ilmu. Maka kalau memang media sosial, pegiat medsos, orang-orang awam, jangan bersembunyi di balik nama yang tidak dikenal atau nama anonim. Sebutkan nama Anda, siapa Anda, sebutkan latar belakang ilmu Anda, maka sajikan ilmu itu. Meskipun yang disajikan adalah para asatidzah, tapi ketika itu sudah di bawah tangan Anda dalam editan-editan, maka itu sudah menjadi tanggung jawab Anda dan Anda bertanggung jawab dengan akun Anda. Yes, kita harus dikenal. Bukan dikenalnya agar biar syuhrah, tidak, tapi untuk bertanggung jawab tentang ilmunya. Kalau itu masih takut, sebaiknya mundur teratur. Tidak perlu. Jazakumullah khairan katsiran.